جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Allah Jalla wa'ala berfirman, kullu nafsin, setiap yang berjiwa, bernyawa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Sebelum mati, kata Allah, wa nabluukum, kami akan menguji kalian, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dengan kebaikan, fitnatan, sebagai sebuah cobaan, ujian yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi makna fitnah itu apa? Ujian. Bahkan di situ ditegaskan ujian yang sebenar-benarnya. Kalau ujian perguruan tinggi atau ujian masuk sekolah itu mah ujian main-main gitu ya. Kalau ujian yang sebenarnya ya ujian dalam kehidupan kita ini. Kemudian yang kedua, akhir. Berarti kalau ada akhir, ada awal. Nah, kita tidak berjumpa dengan awal, karena di situ berkaitan dengan zaman. Zaman itu ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa yang akan datang. Nah, kalau sekarang ini masa apa? Masa kini. Dan yang belum kita jumpai masa datang. Tetapi dengan diutusnya Nabi terakhir itu sudah termasuk kategori zaman awal, zaman pertengahan, atau zaman akhir? Zaman akhir. Karena Nabi sendiri mengatakan, ana was-sa'ah kahataini, aku dan as-sa'ah, hari kiamat itu seperti dua jari ini, dekat. Berarti kita sudah masuk akhir zaman. Apakah di awal zaman tidak ada fitnah? Ada. Mereka semua diuji. Siapa yang hidup di awal zaman? Kita nggak bicara makhluk lain ya, kita nggak bicara jin ya, itu urusan mereka. Yang kita bicarakan adalah manusia. Yang hidup di awal zaman siapa? Bapak moyang kita bernama Adam. Diuji nggak mereka? Beliau diuji oleh Allah. Ketika Allah katakan, wa idh qulna wa qulna, di mana? Dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Apa kata Allah? Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ujian ya? Ujian. Perintah apa larangan? Wala taqraba.
jangan kau dekati, jangan kalian berdua mendekati, berarti perintah apa larangan? Larangan. Ujian atau bukan ini? Ujian. Kalau iblis itu diuji Allah juga sebetulnya ya. Kalau iblis itu dilarang atau diperintah? Diperintah. Maka model pelanggaran itu dalam kehidupan di dunia ini ada dua. Kalau tidak melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Yang tidak melaksanakan perintah siapa contoh? Iblis. Yang melanggar larangan Adam. Begitulah nanti kehidupan ini. Kalau enggak orang itu melaksanakan perintah seperti iblis, atau dia meninggalkan larangan atau menerjang larangan seperti siapa? Adam. Dan keduanya ini diuji karena memang Allah menguji dua makhluk ini supaya mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena iblis itu dari kalangan jin. Jadi di awal zaman itu sudah ada ujian. Kita tidak berjumpa dengan awal zaman itu. Demikian pula di pertengahan zaman. Artinya sebelum diutus Nabi kita Muhammad, ada umat yang panjang masa kehidupannya, yakni Bani Israel. Itu umat yang panjang. Dan sebelumnya lagi juga ada, yakni antara Nabi Adam sampai dengan Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Itu juga cukup panjang. Mungkin sebelum Nuh kita anggap awal zaman. Setelah Nabi Nuh sampai dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu mungkin pertengahan. Nah, akhir zaman yaitu sejak diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Berarti yang dimaksud dengan fitnah akhir zaman di sini adalah ujian yang akan kita hadapi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga saya pakai judul ini, yaitu fitnah akhir zaman. Saya tidak bicarakan awal dan pertengahan zaman. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Nah, para ulama membagi fitnah itu menjadi dua. Yang pertama, fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Apa yang dimaksud dengan syahwat? Apa syahwat artinya? Kenikmatan. Apalagi? Keinginan ya. Syahwat itu keinginan. Apapun keinginan itu disebut syahwat. Cuman makna ini menyempit. Kalau konteks Indonesia itu syahwat itu kaitannya dengan seksual. Sampai ada kaitannya, sampai ada ungkapan lemah syahwat ya. Padahal dia masih ingin makan, ingin minum, ingin berpergian, ingin rekreasi. Berarti masih bersyahwat itu. Jadi makna syahwat itu keinginan, dan keinginan manusia itu banyak. Cuman Allah rangkum syahwat itu karena terlalu banyak keinginan manusia. Yang pokok-pokok itu cuman ada 6 yang pokok. Itu syahwat, keinginan manusia. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Ali Imran ayat 14, surah 3 ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا
wallahu indahu husnul ma'ab. Apa kata Allah? Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Cukup di situ. Perhatikan ayat itu, zuyyina linnasi, dihiasi kehidupan manusia. Jadi manusia ini dihiasi kehidupannya dengan apa? Hubbun, dengan cinta. Cinta kepada apa? Hubbus syahawat, cinta kepada keinginan-keinginan. Jamak dari syahwat di situ adalah syahawat. Hubbus syahawat, cinta kepada keinginan-keinginan, dan keinginan orang itu banyak sekali. Pingin soto aja banyak nggak? Soto apa? Soto Madura, soto Lamongan, soto Makassar, soto Kudus, soto Betawi, soto Bogor, soto mie namanya kalau Bogor. Soto aja banyak, belum lagi sate. Itu baru makanan, belum minuman, belum pakaian. Jadi keinginan manusia itu banyak sekali. Kalau tempat ini ditulis keinginan manusia nggak cukup. Tapi Allah rangkum keinginan manusia itu yang pokok ada 6 dalam ayat ini. Yakni apa? Yang pertama, wanita-wanita. Minan nisa, wanita. 2, anak-anak. Wal banin, anak-anak. 3, harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, harta yang melimpah dari jenis emas dan perak. Yang keempat, kuda pilihan atau kendaraan. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Kalau dulu kuda, sekarang kendaraan. Yang kelima, binatang-binatang ternak. Wal an'am, hewan ternak. Yang keenam, sawah dan ladang. Wal harth, sawah dan ladang, properti. Punya tanah, punya kebun, punya hutan. Ada nggak orang punya hutan? Seneng nggak? Oh seneng. Mau naik sak gunung, ya kan? Kata Allah Jalla wa Ala, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Apa kata Allah? Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Ikhwatal iman aizakumullah. Jadi fitnah dunia, baik di awal, di pertengahan, di akhir zaman, itu nggak lepas dari 6 perkara tadi itu. Pertama apa tadi? Wanita. Minan nisa, wanita. Terutama siapa yang ingin wanita ini? Halo? Siapa? Kan syahwat itu keinginan. Yang pertama keinginan manusia itu wanita. Siapa yang pengen wanita? Laki-laki. Sing turung rabi kepingin rabi. Sing wis rabi, betul nggak? Ngomong wae, nggak usah nanti wedi-wedi. Masih yo gak wani yo kan? Ya, pengen lah, boleh nggak pengen? Pengen boleh, pengen kok. Ya. Dan semua itu kembali sama takdir Allah Jalla wa'ala. Kalau takdirnya nggak ada, nggak akan terjadi. Mas yo bendino golek gak nemu. Ya? Umpama nemu, ya kan? Gak wani. Ya, umpama nemu wani, kalau takdirnya nggak ada, besok mau nikah bubrah, nggak situ. Kenapa? Nggak ada catatannya. Makanya ibu-ibu nggak usah khawatir, nggak perlu khawatir suaminya pengen mau nikah lagi, nggak usah khawatir. Nek gak ono takdiri, gak akan terjadi. Masih bendino golek. Ya,
Masih sampai ngijinno lho. Makanya gak usah dilarang, ijinno. Ya kan? Diizinkan saja belum tentu terjadi kalau nggak ada takdir. Tapi kalau sudah ada takdirnya, gampang teko dewi. Wis aja diterusno. Imbas. Ya, jadi pertama wanita. Dan wanita ini memang ujian. Fitnah. Nabi SAW mengatakan fitnah terbesar sepeninggal Nabi itu wanita. Coba dibuka nomor 2000 Muslim KBC 2300 kalau enggak 57, 58, 59 ya sekitar itu. Tidak ada fitnah sepeninggalku yang lebih dahsyat. 23 berapa itu? Coba dibaca, silakan. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sepeninggalku tidak ada sumber bencana yang lebih besar bagi laki-laki selain daripada wanita. Benar kata Nabi. Ya, dari sahabat Usama bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan." Ya, tidak ada satu fitnah sepeninggalku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiya adarru 'ala rijal, yang dapat memberikan madarat kepada laki-laki, minan nisa, daripada fitnah tentang wanita. Kalau di situ diterjemahkan bebas, tidak ada fitnah sesudahku yang lebih dahsyat melainkan cobaan atau fitnah tentang wanita. Wanita di sini dibagi dua, yaitu wanita yang termasuk mahram kita dan wanita yang tidak termasuk mahram kita, dengan istilah wanita ajnabiyah. Ajnabiyah itu berarti bukan mahram kita. Kalau yang mahram kita ini juga ujian, istri, anak perempuan, ujian ya itu, ujian. Bukan hanya sebagai fitnah, tapi bisa jadi musuh. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Taghabun 64 ayat 14, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apa kata Allah? 14. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Jangankan kita orang biasa, Nabi aja punya istri jadi musuh. Nabi siapa itu? Nabi Lut. Nabi siapa lagi? Nabi Nuh. Seorang wanita hidup dalam rumah tangga Nabi tapi jadi musuhnya. Tapi istrinya dicerai nggak? Dicerai nggak sama Nabi Lut? Enggak. Dicerai nggak sama Nabi Nuh? Kesabaran seorang Nabi. Tapi akhirnya mentok. Nggak kurang-kurang Nabi Nuh, Nabi Lut itu membina, mendidik, menasehati wanita ini. Tapi baru di akhir hidupnya tahu kalau dia ternyata memang betul-betul jadi musuh. Tapi para nabi punya harapan besar. Mungkin suatu saat dia apa? Dapat hidayah, berubah. Tapi ternyata tidak. Itulah suratan takdir. Makanya mungkin kita juga begitu. Punya istri jadi musuh. Sing lanang ngalor, sing wedok ngidul. Sing lanang sobo masjid, sing wedok sobo
Mall. Ono mall ta Pandaan. Tak ono pasar. Yang laki rajin baca Quran, yang perempuan rajin baca primbon. Astagfirullahaladzim. Jeru kalau primbon itu. Ya berarti majalah Liberty kata orang. Bahaya. Makanya hati-hati. Makanya di situ disebutkan wa auladikum, dan anak-anak perempuanmu. Jaga itu. Dalam ayat ini Allah memberikan 4 tips. Fahdaruhum, maka hati-hatilah. Lanjut. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Apa yang dilihatnya, tontonan, apa yang didengarkan, apa yang dibaca, dan siapa teman gaulnya. Kalau hobinya sosialita, bahaya nggak? Kalau hobinya datang ke reuni, bahaya nggak? Bahaya reuni itu. Apa? CLBK, cinta lama bersemi kembali. Bahaya, iki sing guyui ketara itu. Hati-hati itu. Itu teman gaul itu. Fahdaruhum, kata Nabi, kata Allah, fahdaruhum, hati-hati kepada mereka. Yang kedua, wa in ta'fu, apa? Dan jika kamu memaafkan. Jika kau memaafkan. Seorang lelaki, suami itu harus sering-sering memaafkan istrinya. Karena banyak kekurangan. Rumah tangga tidak akan langgeng kalau tidak saling memaafkan. Makanya Allah katakan wa in ta'fu, jika kau memaafkannya. Wa tasfahu. Apa wa tasfahu di situ? Dan tidak memarahi. Kalau di terjemahan itu ada yang keliru, dan menyantuninya itu keliru. Mas, apa di situ? Dan kau santuni. Tidak, bukan disantuni. Bendino disantuni, kayak duit ya kan? Disantuni. Tapi yang benar apa? Wa tasfahu, diulangi lagi. Dan tidak memarahi. Tidak memarahinya. Nggak boleh memarahinya. Maksudnya apa? Dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan agama harus marah. Kalau dunia nggak dimaklumi, terus gak usah ngamuk. Sing lanang kepingin mobil tekek jobo, sing wedok kepingin mobil tekek ruang tamu. Gak apa-apa, ngalau. Saya tanya, dunia apa agama ini? Jarno, eman, mobilnya ya kan? Gak masalah. Kursi kepingin ngadep ngidul, sing wedok kepingin ngalor, wes lu bandik tumpuan gak apa-apa ya kan? Ngalau dalam urusan apa? Tapi kalau dia keluar rumah buka aurat, tidak pakai jilbab, walaupun buang sampah di depan, itik malah ya bibi dilu ae kok nangar. Saya tanya, marah apa enggak? Marah. Walaupun di depan dekat ya. Sekali dia keluar, banyak nggak mata yang melihat? Wih, tiba jenani, masya Allah. Ya, karena selama ini berukut, ketok motor netok, jilbaban, kelihatan wajahnya saja. Bareng buang sampah di depan, kelihatan auratnya. Walaupun bukan aurat besarnya, kelihatan rambutnya, kelihatan betisnya. Seorang suami harus marah nggak melihat seperti itu? Marah dalam urusan syar'i. Sampai natus dompetnya digerondai, dijupuk Soekarno Hatta abang telu. Ya, begitu mari didelok, lu gak ono, ngamuk nggak? Ngamuk nggak? Halo? Gak usah ngamuk. Kenapa? Dunia kena digolek dunia itu. Ya. Insya Allah nanti Allah akan ganti semua. Tapi kalau istrinya keluar rumah digonceng ambak laki-laki, ngamuk apa enggak? Marah enggak istrinya digonceng sama laki-laki yang bukan siapa-siapa? Marah atau tidak, Pak? Marah. Ustaz, gojek Ustaz. Alasannya gojek, ya. Apapun sebetulnya harus marah. Makanya supaya jangan marah sampean yang enterkan, yang gonceng gitu loh.
Jangan dibiarkan dia, meskipun alasannya adalah untuk sebuah hajat, keperluan mendesak. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Jadi marah dalam perkara syar'i itu yang dianjurkan, tapi dalam urusan dunia dianjurkan wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Ada seorang datang kepada Nabi, wahai Nabi, berapa kali aku harus memaafkan pembantu? Memaafkan pembantu. Pembantu itu termasuk di antara keluarga kita atau tidak? Hah? Termasuk keluarga? Nasab enggak? Enggak, ya. Orang lain kan? Iya. Enggak ada ikatan apa-apa kecuali ikatan kerja, karena dia mitra kerja kita. Nabi SAW ketika ditanya berapa kali aku harus memaafkan pembantu, Nabi mengatakan 70 marrah kulla yaumin, 70 kali dalam sehari. 70 kali, Pak. Kerupiah ra ambruk siji, ya kan? Jos striko bolong biro loro apa meneh, krumpiang piring pecah waktu kora-kora biro telu, belum 10 kali hari sudah berganti, 0 lagi, balik 0. Kapan ngamuke? Itu artinya Nabi memakai majas hiperbola. Artinya kalau kepada pembantu aja seperti itu, apalagi kepada siapa? Istri dan anak-anak. Ya. Artinya apa? Artinya kita sering memaafkan mereka. Terutama jangan marah dalam urusan duniawiyah. Tapi kadang manusia itu ya tabiatnya, dasarnya memang kadang marah. Cuman yang penting di sini harus mampu mengendalikan marahnya. Kadang marah itu spontan, ya kan? Tapi bagaimana caranya dia? Wal kadhiminal ghaidha, yaitu mampu mengendalikan marah. Barang siapa yang mampu mengendalikan marah, dia mampu melampiaskannya. Nanti di akhirat diberikan oleh Allah apa? Memilih bidadari yang dia suka. Mau pilih yang mana? Itu kalau orang mampu melampiaskan marah tapi ditahan. Itu keutamaannya. Makanya hati-hati ibu-ibu. Kalau punya suami, sabar. Ya, padahal sudah diganyang sama istrinya, suaminya sabar, memaafkan, ngelus dodo. Bojomu bakal untuk dikongkon milih bidadari yang dia inginkan nanti. Itu ciri dari orang yang mampu melampiaskan marah tapi dia tidak melampiaskannya. Karena apa? Dia tahan amarah itu. Contoh siapa? Orang yang sangat sabar, kemarahan kepada anak-anaknya, dia tahan kesabaran itu dengan kuat. Nabiullah Ya'qub, karena sabarnya sampai fisiknya ini rusak, yaitu matanya buta karena menangis setiap hari melihat kelakuannya anak-anak ini. Tapi karena dia sabar sampai dia mengatakan fasabrun jamil, kesabaran yang kumiliki adalah kesabaran yang paling indah. Wallahul musta'an, dan dia katakan hanya Allah yang dapat memberikan pertolongan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru, dan yang keempat apa? Dan ampuni dia. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Jadi wanita yang kedua apa? Anak ini kadang juga bisa melalaikan kita dari zikir, mengingat Allah. Allah katakan dalam surah Al-Munafiqun, surah 63, kalau nggak salah ayat 9, ya. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum
an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Apa kata Allah? Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Sama, anak istri itu bisa jadi musuh, anak juga jadi musuh. Anak juga bisa melalaikan seseorang itu dari mengingat Allah. Mulai bayi gue kadang-kadang gudo. Nggih napa boten? Wayahe nang masjid nangis. Ya kan? Wah, iki nek gak ambek bapake gak gelem iki digendong. Ya kan, padahal wis komat. Aduh, iki sing nangis ae. Begitu sholat entek mandek. Ujian ya ini, ujian. Ketika Nabi sedang berkhutbah atau ceramah atau memberikan nasihat kepada sahabat, datanglah Hasan dan Husain waktu masih kecil menjumpai Nabi. Ya, setengah merengek gitu. Langsung Nabi turun dari mimbar, langsung diraih. Kemudian Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya anak ini termasuk adalah fitnah. Walaupun itu cucu. Apalagi cucu laki, karena Nabi selama ini belum pernah ngemong anak laki, karena beliau punya anak laki semuanya meninggal semasa dia menyusui. Yang tumbuh besar dewasa cucunya. Sekalipun beliau punya anak angkat ya, tapi nggak menangi kecilnya. Anak angkat beliau siapa? Zaid bin Harithah. Itu anak angkat beliau. Tapi beliau punya anak ya, dari siapa? Fatimah, yang tidak lain adalah cucu beliau. Itu fitnah. Nah, anak-anak ini juga bisa melalaikan manusia dari mengingat Allah Jalla wa'ala. Apalagi diuji dengan anak ya, yang gak taat kepada Allah. Sholat angel. Mungkin gak ya? Mungkin. Kita ini males, beler. Padahal Allah Jalla wa'ala sudah memerintahkan kita melalui lisan nabinya bahwa kita dianjurkan untuk mengajarkan anak itu sholat sejak usia berapa? 7 tahun. Dalam Sahih Abu Dawud kalau tidak salah itu berapa itu? 3041 atau berapa? Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis salati, ajarkan kepada anakmu salat. Perintahkan ya, kalimatnya di situ, muru auladakum bis salati, perintahkan kepada anakmu salat. Wahum abna'u bisab'i sinin, ketika dia berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah anakmu itu. Wahum abna'u bi ashrin, ketika anakmu meninggalkan sholat, yakni saat usia berapa? 10 tahun. Jadi ada perintah memukul. Memukul di sini dalam rangka untuk mendidik, bukan menyakiti. Dipukul anak itu supaya dia apa? Menegakkan sholat. Karena yang paling utama itu sholat. Dalam kehidupan ini, jangan sampai seseorang itu meninggalkan ciri khas seorang muslim, yaitu apa? Menegakkan sholat. 7 tahun sampai 10 tahun Bapak Ibu, itu sudah cukup enggak untuk memberikan sanksi kepada anak ketika dia meninggalkan sholat? Cukup enggak? Berarti sudah punya jam terbang yang lumayan itu. 7 tahun, 3 tahun. 3 tahun itu berapa hari? Kalikan 365 kali 3 berapa? Ayo buka kalkulator HP ini. Berapa? 1095. Sudah ketemu berapa?
1095 hari, ya kan? Setiap hari dia melaksanakan sholat berapa kali? 5 kalikan 5, 1095 kali 5, 547, 5475 kali. Berarti dia sudah punya jam terbang yang cukup nggak? Kalau ini diterapkan mulai 7 sampai 10 diterapkan, berarti anak itu sudah menjadi habit. Apa habit itu? Menjadi kebiasaan. Dalam Islam itu memang harus melalui pembiasaan menjadi sebuah habit. Sehingga apa? Diculno. Awalnya mungkin barangkali didampingi, diajak ke masjid. Kalau sudah sampai 5000 kali lebih dia melakukan itu mestinya sudah bisa dicul dan dia menjadi habit, ya, sudah menjadi kebiasaan. Kalau dia sampai meninggalkan, makanya Nabi menyuruh apa? Memberikan sanksi, yaitu dipukul. Tapi kalau anak itu tidak pernah disuruh sholat, usia 10 tahun dia meninggalkan sholat, boleh dipukul atau enggak? Hah? Sejak 7 tahun sampai 10 tahun tidak pernah didisiplinkan sholat, usia 10 ke atas dia tinggalkan sholat, boleh dipukul enggak? Enggak boleh. Sing dipukul sapa iku mesti? Wapake kepuken nih, ya, mojok diantem. Ya, jadi itu tentang anak, karena anak ini ujian dan itu perkara yang paling utama yang kita harus ajarkan dan disiplinkan kepada anak, yaitu tentang sholat. Maaf, menghidupkan anak supaya menegakkan sholat itu gampang apa? Angel, Pak. Gampang apa susah? Ya. Kadang ada kita saja masih molor-molor, apalagi nggak ada kita. Mungkin Bapak sedang sibuk kerja, kadang sudah dibangunin aja susah. Ikhwatal iman aizakumullah. Oleh karena itu, ini diantara termasuk fitnah, yakni apa? Wal banin, anak-anak. Kemudian yang ketiga, wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah. Harta yang melimpah dari jenis apa? Emas dan perak. Kalau dulu dinar dan dirham, sekarang apa, Pak? Sekarang banyak mata uang, ya. Tapi semua itu kembali kepada standar nilai mata uang itu, semuanya merujuk kepada apa? Emas dan perak. Kenapa? Sampai kapanpun emas dan perak akan tetap eksis. Dan kalaupun sekarang ada uang kartal, ada uang giral, ya kan? Yang sekarang lagi ada lagi uang digital, kita nggak tahu wujudnya, cuman angka-angka yang ada di HP kita. Dan itu nanti semakin parah, ya. Orang nanti digaji nggak ada bentuknya, wes tak transfer, direk rasanya kok gak kroso ini, ya, gak kroso. Nek biyen kan, wah dapat, dihitung kroso kan, puas nggak? Bayaran mbek ngitung ini, puas. Apa meneh zaman biyen dinar dirham abot nggak? Wah tambah puas itu, kerincing-kerincingnya kan, tambah puas zaman dulu. Tapi sudah direduksi kepuasan seseorang itu. Sekarang apa? Gak kroso, ya. Wis tak transfer. Waduh, Pak geli koyo ngene, gak ngerasakno, ya. Tapi itu bisa dipakai untuk transaksi. Nah, nanti ketika Allah hancurkan sistem digital ini, entah dengan cara bagaimana, nanti akan kembali kepada dinar dan dirham. Nah, ini juga ujian, ini fitnah juga. Intinya bahwa itu adalah harta, al-mal. Maka Nabi mengatakan setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku ini harta. Kata beliau, buka Tirmizi kalau nggak salah nomor 2336. Coba 2336.
Silakan. Dari Ka'ab bin Iyad, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya pada setiap umat itu terdapat fitnah. Fitnah umatku adalah harta. Iya. Inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya pada setiap umat itu ada fitnah. Wa fitnatu ummati al-malu. Dan fitnah umatku adalah al-mal. Apa itu harta. Dan Nabi itu tidak takut kalau umatnya miskin. Ya. Makanya Nabi mengatakan mal fahsya alaikum, mal faqra alaikum, ya. Mal faqra mal fahsya al faqra alaikum. Aku tidaklah takut kemiskinan itu menimpa kalian. Itu Nabi mengatakan begitu. Justru yang ditakutkan Nabi itu apa? Umatnya itu bergelimang, berlimpah apa? Harta. Kalau sudah orang bergelimang harta itu nanti kemungkinan dia akan terkena fitnah. Karena fitnah dari umat Rasulullah ini adalah harta. Sehingga orang itu nanti berbangga-bangga dengan harta. Kalau nggak salah, coba dibuka. Ada dalam surah itu, surah Al-Hadid, surah yang ke-57, ayat yang ke-20. Allah Jalla wa'ala berfirman, I'lamu annamal hayatad dunya, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa لعبوا ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Apa kata Allah? Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Iya. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat itu, I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini, pertama disebut di sini apa? La'ibun, permainan. Kemudian walahwun, yakni senda gurau, wazinatun, perhiasan, watafakhurun bainakum, di mana kalian bangga-banggaan. Fakhra itu membanggakan sesuatu. Kalau bahasanya orang sini mungkin apa? Jor-joran. Watafakhurun bainakum, kalian berbangga-bangga, berlomba-lomba dalam urusan apa? Watakathurun, yakni dalam rangka memperbanyak fil amwal, harta, wal aulad, dan anak-anak. Lantas Allah menggambarkan kehidupan manusia itu seperti apa? Kamatsali ghaitsin, seperti apa itu? Seperti hujan, ya, dan tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Ya, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffari nabatuh. Perumpamaan mereka, kehidupan manusia seperti hujan yang turun, yang mengenai tanaman-tanaman mereka, sehingga tanaman menjadi apa? Hijau rano, tumbuh subur. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Kemudian tanaman itu menjadi kering. Tsumma yahiju, kemudian tanaman itu kering. Fatarahu musfarran, dan kau lihat bagaimana tanaman itu? Dan kamu lihat warnanya kuning. Menjadi kuning. Itulah kehidupan dunia. Tsumma yakunu hutama, setelah itu kemudian menjadi hancur.
kemudian hancurlah setelah itu. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfirah, dan di akhirat nanti ada azab yang keras, tapi juga ada apa? Dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Ada dua pilihan di situ, satu baik, satu buruk. Wa fil akhirati adzabun syadid, ini artinya apa? Wis karepmu konang dunyo, pokoke nang akhirat siji ono siksa sing pedih, adzabun syadidun, tapi ada pilihan lain dua, yakni apa? Wa maghfiratun minallah wa ridwan, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Kemudian, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Iya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan apa? Mata', kesenangan, al-ghurur, yang menipu. Wanita. Kemudian apa lagi? Harta. Ya, kemudian cahaya mata. Apa cahaya mata? Anak. Ya. Yang belum apa? Tahta. Hah? Sudah ya? Tahta. Yang belum berarti Toyota, alias kendaraan. Harta, tahta, wanita. Nah, iya, kendaraan. Ini juga fitnah Bapak Ibu, yang disebut oleh Allah Jalla wa'ala, yakni apa? Al-khail. Apa khail itu? Kuda. Al-musawwamah, pilihan. Kuda pilihan itu kendaraan yang dicintai oleh orang, yang diidam-idamkan. Antum apa kendaraan yang diidamkan, Pak? Ayo, ngomong aja lu yuk, gak apa-apa sih, cek medite sampean niku. Hah? Apa? Ojo. Nah, masing-masing punya, ya kan, apa keinginannya? Hah? Ngomong rek. Cek ngerti sapa iku jadi donga. Iya kan, mongkon menengahi ya mangkane. Oh, itu Lamborghini. Lamborghini. Temennya Lamborghini apa itu? Ferrari. Nah, kesilakan. Kalau ibarat kuda itu, kuda apa itu? Kuda apa? Kuda apa? Kuda pacu. Kalau zaman dulu kuda yang mahal itu sampai ratusan juta, bahkan miliaran ya kan? Kuda pacu. Ini kuda-kuda nang Trawas ini paling 15 juta oleh ya kan? Sing digawe wisata nang hotel. Ayo piro 1.500, 10.000 ya. Mungkin 1 juta apa 15 juta ya. Ini kuda pacu yang besar, kuda Arab itu, apalagi kuda perang, tidak ditambatkan, tidak dipelihara kecuali untuk perang, mahal itu. Itu kuda-kuda pilihan. Nah itu juga termasuk fitnah. Ya paling tidak konteks sekarang ini, karena kita nggak naik kuda Bapak Ibu, naiknya kendaraan. Kalau mobil ya mobil idaman, kalau motor idaman. Apa motor idaman Pak? Apa Pak? NMAX. NMAX. Oh iya NMAX. Oh iya NMAX. Ya boleh. Kalau antum Harley Davidson, wah itu kelasnya lain lagi ini ya kan. Sama kendaraan. Kata Nabi, kendaraan itu ada 3. Pertama, kendaraan sebagai sumber pahala. Kedua, kendaraan sebagai sumber dosa. Dan yang ketiga, kendaraan sebagai kebutuhan. Nek kayak wong pandaan apa kayak sikil, wiritan, wirawiri nitira ratan, ya kan? Kayak rono, kayak rene ngeterno bojo nang pasar, ya kan? Ngeterno area sekolah, kebutuhan. Itu yang ketiga. Tentang apa? Kendaraan. Buka Muslim nomor 940. Hadisnya panjang ya, itu tentang zakatnya. Di situ disebutkan tentang orang yang tidak bayar zakat emas, perak,
yang tidak membayar zakat unta, nanti diinjek-injek sama untanya itu. Yang tidak membayar zakat kambing, diinjek-injek sama kambingnya, sama sapinya. Nah, kemudian orang itu bertanya ya tentang kuda. Wa mal khail, kata para sahabat ini. Dan bagaimana dengan kuda wahai Rasul? Langsung saja ke situ. Silakan. Dari siapa dulu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Lanjut. Kalau kuda, maka ditanyakan orang pula kepada beliau, kalau kuda bagaimana? Kalau kuda bagaimana? Terus? Jawab Rasulullah SAW, kuda itu ada 3 macam. 3 macam ya. Kendaraan itu ada 3 macam. Nanti kita deteksi, kita evaluasi kendaraan ini kita termasuk yang mana ya. Lanjut. Yang pertama, kuda sebagai barang mewah atau yang mendatangkan dosa. Lahu wizrun, bagi orang ini kuda sebagai apa? Sebagai sumber dosa. Untuk apa dia dipelihara? Yaitu apabila orang memeliharanya karena ria. Pertama, robatoha riyaan, dia memeliharanya untuk ria. Apa ria itu? Pamer. Mungkin nggak orang punya mobil pamer? Lamborghini gak situ ya kan, wedi pamer ya kan. Terus kon Lamborghini ku trepes, kon nek nang pandaan ya geser kan ya. Ya niku nanggone apa jenenge sirkuit itu, bukan untuk di tempat umum ya, di sirkuit. Sementara pandaan jalannya geronjal-geronjal ya kan, geser kabeh kan. Kecuali nih memang niatnya ria ya kan. Mungkin nggak punya kendaraan besar moge ria, mungkin nggak? Ayo mikir kabeh, tong 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 tong, mungkin nggak itu? Bukan berarti nggak boleh punya, boleh, tapi harus pandai menata apa? Hati, jangan sampai ria. Tapi peluang untuk ria ada nggak? Bahkan besar peluang untuk itu. Nek sampean gawe BMW bebek merah warnanya, ria nggak kira-kira? Ayo, wis tahun 70 bebek itu kudu kupluk-kupluk, sampean bisa ria nggak? Nggak ada peluang ria. Arep ria lang sopo? Ya, gitu. Lain kalau pakai moge. Ya ini. Pertama, kalau dia memeliharanya, membelinya, memilikinya, ngopeninya, riaan dalam rangka ria. 2, untuk kemegahan. Wa fakhra, untuk kemegahan, untuk kebanggaan. Bangga gak? Bangga. Bahkan yang ketiga untuk apa? Serta untuk memusuhi umat Islam. Wa niwa'an ala ahlil Islam wal muslimin, dan dalam rangka memusuhi Islam dan orang Islam. Loh, ada nggak kendaraan buat musuhi orang Islam? Ada nggak? Memusuhi Islam pertama, memusuhi Islam ada nggak? Halo, ditulis di belakangnya gambar stiker. Nek gak ngono apa plat nomor iki plat nomor sing rusuh. Itu kan memusuhi Islam kan? Atau gambar-gambarnya. Atau mungkin barangkali ada aksesoris-aksesoris yang di situ tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu memusuhi Islam itu. Anak mobil suaranya sampai nang ding dung 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 dung. Dan ada nggak itu? Halo, pernah dengar nggak? Ojo-ojo mobilmu itu, ya, tuku subwoofer, ya kan? Oh itu, embus suara apa sing metu dung 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 dung, ya kan? Memusuhi Islam nggak itu? Memusuhi Islam itu, karena musik haram nggak itu? Haram. Terus gaya apa? Nah, sekarang ada tren itu, orang itu nggak tahu ya, punya truk terus diisi salon sound system terus keliling desa. Ada nggak seperti itu? Gaya apa? Oh itu ngamen. Itu ngamen kok itu? Kok? Oh. Enggak, ini cuman keliling-keliling ya, cuman keliling aja, dia nggak berhenti supaya bisa didengar oleh banyak orang gitu.
Ya mungkin kategori seperti ini. Termasuk apa? Niwaan, yakni memusuhi Islam dan memusuhi kaum muslimin. Apalagi kendaraan itu dipakai untuk memerangi orang Islam. Kan dulu ada kuda-kuda orang-orang kafir dipakai untuk perang, memerangi umat Islam. Sama di zaman sekarang juga begitu. Maka baginya kendaraan itu sebagai apa? Maka kuda bagi orang itu menjadi sumber dosa. Apapun yang keluar darinya, biaya mengeluarkannya, memeliharanya akan menjadi sumber dosa bagi dia. Yang kedua, kuda sebagai kebutuhan. Nah, sebagai kebutuhan. Apa itu? Yaitu kuda yang dipelihara untuk agama Allah. Lahu sitrun robatoha lidinillah. Dia memeliharanya dan baginya adalah sebagai siter. Siter itu apa? Penutup kebutuhan. Bisa menutup kebutuhan, menutup aurat. Karena kendaraan itu aurat, Pak. Karena ojo ate ngintip-ngintip kendaraan ini wong ku nang jerone macam-macam iku. Ya kan? Ono pating klewer ya kan? Ya kan? Karena itu aurat. Makanya kadang orang bilang apa? Kendaraan zaman sekarang itu rumah keberapa? Rumah kedua, kan duwe omah tapi duwe mobil, nang dindi turuwe nang mobil. Makanya aja ente-ente. Lahu sitrun, bagi dia adalah kebutuhan. Kemudian asal dia tidak lupa apa itu? Kemudian pemiliknya tidak lupa akan hak Allah dalam mempergunakannya sebagai angkutan dan kendaraan. Terus, maka kuda bagi orang itu adalah pakaian atau kebutuhan. Pakaian itu menutupi apa? Menutupi aurat. Kendaraan itu aurat. Dan ingat, kendaraan itu menunjukkan kepribadian, Pak. Betul atau tidak? Nah, isinya buri koco itu, wah, template-templean, ya? WBL, terus meneh, waterpark, taman safari. Hobi ini lah deh. Rekreasi. Lihat ini hobi itu kelihatan, ya. Kalau belakangnya kaca bersih tapi orang tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, misalnya pedang slet. Hobi apa itu? Ya kurung karuan perang ya, tapi dia paling tidak apa? Cinta kepada la ilaha illallah, walaupun hanya tulisannya cukuplah, ya kan? Timbangannya ditulis yang macam-macam, mending kan? Dan itu sudah termasuk keberanian dia itu. Karena bisa jadi kalau ada orang seperti itu, kita masuk ke komunitas orang kafir, kalau dia benci kepada Islam, bisa jadi kiwe wong Islam nih, ayo apa gembosi, ya kan? Berarti orang yang memasang seperti itu siap berarti, ya siap untuk diintimidasi kalau dia masuk ke tempat yang apa? Yang mayoritas musuhnya. Ya kalau di negeri kita kan enggak, ya kan? Semuanya apa? Mayoritas muslim. Ya kepribadian itu kelihatan. Itu termasuk motor itu juga kepribadian itu. Lihat itu motornya seperti apa. Kadang-kadang ya kan belakang ada stiker orang Jawa Tengah ya, nggih blangkon ya, nggih jarit, monggo ya, monggo nyalip ya, atau satos nggih ada stiker gambarnya iku wong apik. Ya kadang kan enggak kan opo delok-delok. Ya, apa lihat itu kan? Ada stiker wah itu keren wong itu kan. Nah, itu menunjukkan kepribadian. Kendaraan sama dengan rumah itu menunjukkan kepribadian. Nek dipajang ya kali nanggone tembok layangan, berarti hobi apa? Layangan. Nek dipajang nang tembok celurit ya kan. Hobi apa iki? Mesti. Lihat hobinya itu, kesukaannya ya. Itu menunjukkan paling tidak kepribadiannya seperti itu. Nah, oleh karena itu rumah itu juga kebutuhan dan sebagai pakaian, kendaraan juga pakaian. Nah, yang jangan terjadi yang ketiga apa itu? Yang harus dimiliki ya, yang paling utama kendaraan sebagai apa? Kuda sebagai sumber pahala. Nah, sebagai sumber pahala ini khusus untuk jihad, perang di jalan Allah. Artinya apa? Untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan kejayaan Islam. Tidak boleh dipakai selain itu.
untuk kepentingan kejayaan Islam. Apa kata Nabi SAW? Yaitu kuda yang dipelihara untuk membela agama Allah. Khusus untuk membela agama Allah, tidak dicampur dengan kebutuhan-kebutuhan duniawiyah. Terus, dan untuk membela kepentingan umat Islam di kebun-kebun atau di ladang-ladang mereka. Baik, kira-kira konteks kendaraan yang seperti itu kendaraan yang bagaimana, Pak? Khusus sosial. Ya, contohnya apa? Wiu, ambulan. Khusus untuk itu kan? Ya. Tapi ojo digawe liar nih. Kon mentang-mentang supir ambulan kok gawe blonjo nang pasar. Ya, ono enggak kaya ngono? Ono kok riyoyo gawe mudik mulai nang desa. Jangan, kalau orang sudah wakaf untuk ambulan ya untuk itu, jangan dipakai yang lain. Ya, saya pernah ditawari Pak seperti itu Pak. Ayo Ustaz tak terno, lho iki kalau kendaraan nih, ono aku duwe ambulan. Ojo, ngawur ae. Ya, ambulan wakafe wong khusus untuk kepentingan Islam, walaupun untuk jenazah, ya kan? Iya, jangan dipakai yang lain. Kalau sekarang untuk jihad kan nggak ada Pak. Mau jihad kemana? Ya kan, nggak ada untuk perang. Yang paling nggak untuk kepentingan sosial. Kalau orang sudah wakaf, jangan dipakai untuk kepentingan pribadi. Ya, kenapa? Setiap apa yang keluar dan masuk dalam kendaraan itu ladang pahala. Sing masuk apa di situ? Bensin. Ya, kalau kendaraan kuda yang masuk adalah apa? Makanan. Apa kata Nabi? Lanjut. Maka apa-apa yang dimakan kuda itu di dalam kebun tersebut dituliskan bagi pemilik kebun. Kebajikan sebanyak apa yang dimakan kuda itu. Lah, nek kendaraan apa panganane? Bensin. Sing mau tuku iki piro bensine iku pahala. Karena apa? Untuk kepentingan Islam. Terus. Dan bagi pemilik kuda dituliskan pula kebajikan sebanyak tai dan kencing kuda itu. Loh, nek mobil apa sing metu? Hah? Beluk, ya kan? Sak beluk-beluk kotorane sing metu ditulis pahala. Kon wis ngitung piro beluke sing metu. Ya kan? Sampai seperti itu, subhanallah. Ya ini analogi. Kalau analogi itu bahasa hukumnya yaitu kias. Ya saya mengkiaskan seperti ini. Karena apa? Konteks sekarang ini kuda itu kok tidak menjadi kendaraan umum ya. Sekarang kuda itu hanya untuk rekreasi. Dan kedua untuk lomba, untuk lomba, nggak untuk kebutuhan sehari-hari. Kecuali di daerah-daerah tertentu, seperti di Sulawesi itu masih ada. Ya kendaraan memang tiap hari pakai kuda. Atau mungkin di Nusa Tenggara mana? Ya pokoknya daerah Nusa Tenggara, entah barat atau timur, ya kan? Nek Pandaan ini, wis apa? Trail, trail supaya munggah, ya kan? Mestinya kan kalau zaman dulu kuda kan bisa naik bisa turun, bagus. Baik, lanjut. Ditulis apa yang keluar, apa yang masuk, ya bahan bakar yang masuk, apa yang keluar dari kendaraan itu. Bahkan kalau kuda itu lepas, apa kata Nabi? Bila tali kuda putus atau lepas, kemudian kuda itu lari jauh, maka dituliskan untuk pemiliknya kebajikan sebanyak jejak dan tai kuda tersebut. Iya, kendaraannya dicolong uang. Ini kendaraan ini yang kepentingan Islam dicuri oleh orang, ya maka ditulis jaraknya antara Pandaan sampai Madura. Biasanya golek rono dhisik. Kalau wilayah sini Lumajang. Lumajang. Oh ya wis. Pandaan podo ya sampai Lumajang dihitung jaraknya. Ya. Enggak. Ya. Ya, bukan orangnya tapi oknum ya, siapapun dimanapun pasti pencuri itu akan tetap ada. Gak Jawa, gak Madura, ya kan, gak Sunda, gak Ambon, jenenge pencuri itu dimana-mana ada, asal dia berani ya itu. Cuman ini berdasarkan pengalaman saya, soalnya tahu kelangan. Makanya aku ngomong ngono loh. Ya, walaupun gak kehilangan seluruhnya, kehilangan sebagian, digolekin nang kono baru ketemu ngono loh. Baik, ikhwatal iman. Jadi ini sumber pahala. Lanjut. Setiap kuda itu melewati sebuah sungai, lalu dia minum tanpa sengaja atau diberi minum oleh pemiliknya, maka Allah menuliskan kebajikan bagi pemiliknya sebanyak air yang diminum kuda itu. Ya, baik.
Jadi ini tentang kuda yang belum apa? Al-an'am, hewan ternak. Itu kesenangan hidup dunia. Yang terakhir, yang keenam apa? Al-harth, sawah dan ladang. Kata Allah Jalla wa Ala, dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu termasuk kesenangan kehidupan dunia. Ternyata Allah menyebut di situ dunia, padahal dunia itu dimensi waktu. Karena ada dunia, ada akhirat. Kalau akhirat itu dimensi waktu apa bukan? Halo? Akhir. Namanya akhir berarti apa? Waktu. Ada akhirat, ada dunia. Kalau akhirat dimensi waktu, dunia dimensi waktu. Berarti apapun selama dalam kehidupan waktu dunia, berarti itu kesenangan-kesenangan yang menipu. Bahkan Nabi SAW menyebut dunia ini apa? Laknat. Dunia itu laknat. Kata Nabi SAW, inna dunya mal'unah. Sesungguhnya dunia itu terlaknat, kata Nabi. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Berarti apa yang ada di dalamnya? Ya tadi itu, ya wanita, ya anak-anak, ya kendaraan, ya harta, ya sawah ladang, ya hewan ternak. Semua yang ada di dunia ini laknat. Illa, kecuali ada 4 hal yang tidak terlaknat. Ini yang terakhir ya. Apa 4 perkara dunia yang tidak terlaknat ini? Buka Tirmizi nomor 2322. 2322. Silakan. Aku mendengar Abdullah bin Damrah, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata. Apa katanya? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Ala, ketahuilah, inna dunya mal'unah. Apa yang ada di dalamnya pun terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula apa saja yang ada di dalamnya. Di dalam dunia ini apa saja yang ada? Manusia, ada nggak? Ada. Apalagi? Hewan, tumbuhan, kendaraan, rumah, emas, perak, semua laknat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa, kecuali, lanjut. Kecuali zikir. Satu, kecuali yang pertama zikrullah, mengingat Allah, zikir kepada Allah. Jadi kalau kita pengen tidak menjadi laknat sebagai manusia, hendaklah sebagai manusia kita senantiasa zikrullah, mengingat Allah. Mengingat Allah di sini apa? Bil lisan, ya, bil qalbi, bil jawarih. Dengan lisan kita zikir. Nabi menganjurkan kita senantiasa apa? Yakni apa? La yazalu lisanaka rabban bidzikrillah. Hendaklah senantiasa lisanmu, lidahmu itu basah dengan apa? Zikir. Kalau enggak zikir, laknat enggak ini? Laknat. Maya lisannya mengingat Allah, hatinya juga mengingat Allah dengan hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzakarani fi qalbihi, dzakartuhu fi qalbi." Sahih Muslim KBC nomor 2300. Dengan hati. Jadi ada zikir qalbi, ada zikir bil lisan. Ya. Dengan hati kita dianjurkan mengingat Allah dengan hati. Hadis qudsi menyebutkan. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman. Apa firman-Nya? Aku senantiasa menurut sangkaan hambaku kepadaku. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Terus. Dan aku senantiasa bersamanya ketika dia menyebut namaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku senantiasa bersama hambaku jika mereka menyebut namaku.
Kalau kita ingin bersama Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Terus, jika dia menyebut namaku dalam hatinya, maka aku menyebutnya pula dalam hatiku. idza dzakaroni fi qalbihi, jika mereka menyebut namaku dalam hatinya, wa dzakartuhu fi qalbi, maka aku akan mengingatnya, menyebutnya di dalam hatiku, kata Allah. Berarti Allah punya apa? Punya hati. Ini tauhid asma dan sifat. Jangan gambarkan sama dengan hati kita. Laisa lahu tamsil wala ta'til wala takyif wala ta'wil. Ya, 4 kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah Jalla wa Ala, di antaranya sifat dzat. Ya, baik, kembali. Jadi zikir dengan lisan, dengan hati, dengan amal perbuatan apa? Mengingat akan hukum-hukumnya, syariatnya, undang-undangnya. Ini pertama, kalau pengen jadi nggak laknat, hendaklah mengingat Allah. Itu kalau manusia. Kalau rumah supaya nggak laknat, bagaimana? Kalau kita kaitkan dengan zikrullah, bagaimana supaya rumah kita tidak terlaknat? Tidaklah rumah itu dihidupkan kecuali dihidupkan untuk agama Allah. Di sana dibacakan Al-Quran, di sana dipakai untuk sholat fardu bagi wanita atau bagi laki yang udzur, dan sholat sunnah bagi laki dan perempuan. Maka rumah itu berarti tidak laknat. Kenapa? Rumah yang zikrullah. Tidaklah keluar dari rumah itu suara, melainkan bacaan Al-Quran, bukan dung 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 dung. Ada nggak rumah yang seperti itu? Berarti itu rumah laknat. Tidaklah ada di tempat itu, yakni apa? Benda-benda maksiat, khamr, termasuk alat-alat musik, walaupun tidak dimainkan, tapi dipajang di situ alat-alat musik, berarti rumah itu terlaknat. Termasuk ada gambar-gambar yang malaikat tidak mau masuk ke dalamnya, gambar-gambar makhluk hidup. Kalau rumahnya penuh dengan patung-patung, lukisan-lukisan, katanya nih pelukis ternama, mahal ini, saya beli dulu 1 miliar, bagus lukisannya, hidup sekali. Itu yang terkenal di dunia itu lukisan apa itu? Mona Lisa, miliaran itu, sampai dibeli pangeran Arab berapa miliar? 4 triliun. Astagfirullah. Kayak no saung ilman ya, 1 miliar aja cukup, triliunan. Ya Allah, ya kan, dipajang gambar-gambar makhluk hidup. Itu bukan berkah, laknat rumah yang ada gambar-gambar seperti itu. Termasuk mobil kita, supaya tidak laknat, bagaimana caranya? Dipakai untuk kebaikan. Ojo dikai kendaan, ya kan? Duwe motor kayak kendaan, biyen wis tobat ta. Meskipun biyen saiki wis gak nglakoni, tapi tetap kudu tobat. Kalau nggak tobat masih jadi tanggungan kita. Kemungkinan itu hidayah nggak akan masuk. Kenapa? Terhalang oleh dosa. Karena setiap dosa itu Allah menitik dalam hatinya nuktatun sauda. Kalau itu terlalu banyak titik-titik, akhirnya jadi ron. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tertutup hatinya. Cahaya Allah itu hidayah, nggak akan bisa menembus hati. Makanya harus ditobati. Tobat itu berarti apa? Aktivitas membersihkan nuktatun sauda. Kadang ada orang berhenti, wis gak ngombe, wis gak main, wis gak wedoan, tapi durung tobat, berarti masih ada dosanya. Itu penghalang hidayah. Makanya harus ditobati satu-satu. Ya, jadi jangan sampai terlaknat. HP ini jadi terlaknat nggak? Terlaknat. Makanya isinya apa? Kalau HP ini isinya chatting-chatting dengan orang yang bukan mahram, HP ini terlaknat. Apa meneh koleksi gambar-gambar apa? Film-film apa? Terlaknat. Maka jadikan HP kita ini tidak terlaknat. Bagaimana tadi yang tidak terlaknat? Zikrullah. Bagaimana HP yang zikrullah itu? Halo?
Ya, diupayakan HP ini sebagai pengingat Allah. Ngilingno wayahe salat, alarm atau jadwal waktu salat. Ya, ngeser apa? Kajian ojo tukaran ghibah nang jero HP ya kan, ngerasani wong. Itu laknat. Semua laknat kecuali apa? Yang dipakai untuk zikrullah. Minuman, gelas ada airnya, bisa terlaknat kalau tidak dipakai untuk kepentingan agama Allah, untuk zikrullah. Satu, zikrullah. Yang kedua, kembali ke Tirmidzi 2322. Melakukan perbuatan yang diridhoinya. Wa ma walahu. Yang tidak terlaknat dalam kehidupan ini yaitu melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Carilah ridho Allah melalui ridho suami, wahai para istri. Carilah ridho Allah melalui ridho orang tua, wahai para anak. Dan laksanakan perintah-perintahnya, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ya, caranya dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Fa insyaallah Allah akan meridhoi. Maka orang seperti ini yang tidak terlaknat. Yang ketiga, orang yang pandai. Al-alimu. Siapa? Orang yang berilmu, orang yang alim. Siapa mereka? Para ulama. Tapi ulama rabbani. Karena ulama rabbani adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya nabi, orang yang berilmu. Makanya kita harus cari para ulama untuk menuntut ilmu. Kalau ustadz ulama, oh aduh, saya bukan ulama, saya ini mubalik, cuman menyampaikan. Kalau ulama itu ibaratnya Pak chef. Chef itu apa? Sing ngeracik makanan. Makanya karya-karyanya banyak nggak? Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari. Ibnu Hajar banyak, ya kan? Kemudian lagi Imam An-Nawawi yang sering dipelajari, Riyadhus Shalihin, ya kan? Itu karya para ulama. Ibarat itu apa? Makanan. Lah ustadz itu cuma menyajikan. Ibarat apa? Pelayan. Saya ini pelayan, menyajikan karyanya ulama. Ibarat apa? Panganan wis mateng, ayo rek iki rek ono panganan enaki. Apa? Riyadhus Shalihin. Iki lho ono panganan enak, Arba'in Nawawi, ya kan? Iki lho ono enak Subulus Salam. Oh iki lho ono enak apa? Usulus Salasa, Kashfus Syubhat. Ini bagus, ya kan? Untuk mempelajari tauhid. Kita ini bukan ulama. Yang membuat karya-karya kitab inilah para ulama. Karena ulama itu menguasai segala disiplin ilmu. Ilmu nahwunya, sorofnya, balaghahnya, manteknya. Itu ilmu alatnya. Belum lagi ilmu tafsirnya, ilmu Quran, ulumul Qurannya, ilmu hadis, mustalahul hadis, rijalul hadis. Apal, ngerti, itu ulama. Makanya dia punya karya. Ibaratnya apa? Dia mengerti ilmu bumbu. Empon-empon itu apa? Bawang, brambang, ya, godong spray, kok godong spray, bawang spray, ya kan, lengkap dia ngerti ilmu bumbu. Saya ini sudah jadi soto, rek, ono soto rek, saya ini, ono rawon rek, ayo dipelajari, iki apa rawon iki, nek delok dagingnya gede-gede, iki rawon gajah, iki itu aneh, ya kan, nah dipelajari, ya kan, jadi para asatid yang disempat sini, ini adalah apa? Pelayan. Mereka para ulama yang sudah jelas karya-karyanya itu, yang itu disajikan. Nah, orang yang disebut al-alim itu adalah para ulama. Itulah yang hidupnya tidak terlaknat. Yang keempat, yang terakhir, dalam kehidupan dunia ini, siapa yang tidak terlaknat? Dan orang yang belajar. Wal muta'allim, dan orang yang belajar ilmu. Siapa mereka? Antum semua yang ada di sini. Termasuk orang yang tidak terlaknat. Karena tergolong siapa? Al-muta'allim, para tulab, para pelajar yang mempelajari ilmu syar'i. Itulah yang tidak terlaknat. Makanya hadirlah di majelis-majelis ilmu supaya tidak terlaknat. Jangan bosan menuntut ilmu meskipun ustadznya wah bolak-balik iku meneh, bolak-balik iku meneh. Kon iku murojaah, wong di murojaah kadang gak diamalno, kadang wis lali.
Makanya kalau ngaji itu jangan, wah Ustadz iki wis tahu aku iki wis mau gak ngaji. Kenapa? 10 tahun yang lalu sudah saya dapat materi ini. Itu sombong itu, ya. Belajar itu terus, baca Quran aja di murojaah, menuntut ilmu juga perlu di murojaah. Kalau materinya sama, Ustadz pernah menyampaikan dengan materi yang sama, tetaplah. Kenapa? Bisa jadi satu orang itu faham ketika pertemuan kesekian. Aku jane ngaji wis 10 tahun tapi gak paham biyen sing disampaikno. Saiki aku baru ngerti iki maksude. Ya kan? Diulang-ulang itu yang penting. Kenapa? Hidayah itu datangnya nggak bersamaan dengan kita dapat ilmu. Kadang-kadang belum paham apa maksudnya yo. Sing penting terus. Supaya apa? Hidup kita tidak terlaknat. Jadilah apa? Muta'allim, orang yang belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Ya kan? Ilmu syar'i. Kalau kita belajar ilmu syar'i, jangan dicampur dengan yang lain. Kadang ada orang belajar, dengarkan ceramah, dengarkan nasihat, majelis taklim katanya. Setelah di Quran disampaikan, ayat disampaikan, hadis disampaikan, musik, dung 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 dung. Ada nggak seperti itu? Nah, itu berarti bukan belajar ilmu syar'i, itu mencampur yang hak dan batil. Makanya mulai ditakoki, kon oleh apa? Embu, sing penting ustadz lucu. Sing penting golek lucu nih, ya Allah. Timbangane ngundang ustadz ngundang ngesisan, ya kan? Gitu. Baik, saya pikir cukup. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan 2 saja. Saya beri kesempatan. Silakan. Silakan. Karena menghadapi suami yang suka ungkit-ungkit kesalahan istri, padahal si istri sudah bertaubatan nasuha dan selalu berusaha memperbaiki agama dan dirinya. Baik. Ya, suaminya yang pertama, nasihat buat suaminya hendaklah mengkaji ilmu agama, ya. Termasuk ayat tadi, ya. Ayat tadi itu apa? Wa in ta'fu, jika kau memaafkan. Ya. Apa memaafkan? Ada memaafkan, ada mengampuni. Ya. Al-afwa dan al-istighfar dengan al-afwa. Pertama memaafkan dan mengampuni. Beda. Lebih tinggi mana kedudukannya mengampuni dan memaafkan? Lebih tinggi mana? Al-afwu dengan al-ghafur atau al-ghafar. Mana lebih tinggi? Lebih tinggi memaafkan. Kalau mengampuni itu diampuni begitu saja. Tapi kalau memaafkan diampuni dan dihilangkan dalam catatan. Orang kalau memaafkan itu diampuni, ya wis kontak sepuro. Yang kedua apa? Dihapus memorinya. Tidak diingat-ingat kembali, tidak diungkit-ungkit kembali, tidak diundat-undat kembali. Itu namanya memaafkan. Dan itu kedudukannya lebih tinggi daripada mengampuni. Makanya Allah itu Maha Pemaaf. Dan kita ketika Lailatul Qadar dianjurkan untuk apa? Minta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, engkau adalah Maha Pemaaf, tuhibbul af, cinta kemaafan, fa'fu anni, maafkanlah aku. Apa? Dosa-dosa kita diampuni plus dihapus catatannya. Kalau tidak catatannya dihapus, nanti ketika hisab itu begini, Allah menutup dosa kita dari orang banyak. Allah memanggil kita, kemudian iki delok dosamu kabeh. Iya Allah, iki dosaku kabeh. Hampir dia merasa celaka karena banyak dosa-dosanya. Tapi dulu sudah tobat. Akhirnya apa? Ya wis tak sepuro, tak tutup dosamu kabeh. Itu Allah Al-Afu, yaitu pemaaf. Nah, seorang suami itu kembali kepada at-taghabun tadi pertama, wa in ta'fu, dan jika kau memaafkan. Memaafkan bagaimana? Mengampuni dan tidak mengingatnya kembali. Kadang kita nggak bisa ya menyamakan orang satu dengan yang lain, karena ada orang itu punya karakter. Karakter apa?
Pendendam. Kalau pendendam itu biasanya susah menghilangkan kesalahan. Ya. Makanya dalam Al-Quran orang yang bertakwa itu bukan hanya menahan amarah, tapi apa? Memaafkan. Walladzina idza fa'alu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Itu contoh yang paling gampang Nabi SAW, orang yang memaafkan luar biasa. Dicontohkan sebelum Nabi Muhammad siapa? Yusuf alaihissalatu wassalam. Kurang apa kejahatan saudara-saudaranya sampai melakukan apa? Percobaan dilebono nang sumur iku nek ana banyune mati enggak? Mati. Kebetulan di situ Allah menyelamatkan, gak ada airnya. Mati beneran itu Nabi Yusuf. Tapi begitu Nabi Yusuf sudah jadi pembesar, saudaranya datang, dimaafkan. Bukan hanya dimaafkan, apa? Tidak diungkit-ungkit, tidak dibicarakan lagi. Makanya seorang suami kalau memaafkan, sudah gak usah dibicarakan lagi. Ini nasihat buat suami. Bagi istri, kalau ada kasus seperti itu, maaf, saya nasihatkan, seorang istri itu hendaklah sering-sering minta maaf, meskipun dia tidak punya kesalahan. Ya, pagi, ya tangannya diraih, bang, cak, mas, sepuronaku yo, diambung tangan. Tiap hari, kalau perlu tiap hari minta maaf. Kenapa? Mengimbangi perintah Allah. Si suami diperintah memaafkan, maka si istri hendaklah sering-sering minta maaf supaya seimbang, supaya suami itu betul-betul mewujudkan perintah Allah. Di aku kepingin ngamal no di apa? Memaafkan. Gak ya salah di sini. Masuk ngono ya? Ya enggak. Kita yang inisiatif senantiasa minta maaf. Raih tangannya itu suami, cium. Ya. Kalau perlu, mas, aku gak iso turu mas, ini aku durung oleh ridho awakmu mas. Gak iso turu mas, sampai ridho enggak? Bengi iki, dino iki, yus aku ridho. Masya Allah, punya istri seperti itu, ya kan? Nah kita juga harus mau memaafkan. Artinya apa? Jangan mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu, ya kan? Kenapa? Kalau kita ungkit-ungkit kesalahan dia, itu sama dengan membuka aib kita. Karena istri itu tanggung jawab suami. Loh kalau mau ler, aibnya istri diler, lha padha ngeler awake dhewe. Kenapa? Allah akan minta tanggung jawab terhadap istri kita ini melalui kita. Kalau istri nggak dimintai tanggung jawab, istri diminta tanggung jawab suami nggak? Enggak. Makanya istri bisa masuk surga sendiri tanpa suami. Kalau suami itu melakukan kemaksiatan, kejahatan, ya kan, istri tidak akan diminta tanggung jawab. Istri bisa masuk surga tanpa suami. Kenapa? Dosa suami ditanggung sendiri. Istri nggak akan ikut nanggung. Tapi dosa istri ditanggung siapa? Istri dan suami. Karena suami tanggung jawab. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Iya kan? Istri nggak dimintai tanggung jawab di akhirat. Makanya kalau ada surga nunut neraka katut, itu keliru. Sing bener surga nunut neraka budalo dewe mas. Iya kan? Mestinya begitu. Istri itu bisa masuk surga tanpa suami. Nek suaminya jahat, suaminya maksiat, suaminya ahli syirik, dia masuk neraka sendiri walaupun tanpa istri. Contohnya siapa? Istri Fir'aun. Dia masuk surga. Bahkan Asia menjadi pemimpin bidadari surga. Suaminya ahli neraka jahat. Karena kesabaran si istri ini. Ya, satu. Mungkin ya, itu mungkin yang baik, silakan. Bertanya, Ustaz. Ya. Dalam surat Al-Hadid ini di ayat 20 itu ada penggalan ayat yang menjelaskan tentang kelak kalian akan berlomba-lomba dengan banyak-banyakan harta kekayaan dan anak keturunan. Nah, sedangkan dalam hadis tersebut itu kan Rasulullah pernah memerintahkan untuk seorang laki-laki itu untuk menikahi wanita-wanita yang subur. Kelak aku akan berbangga-bangga dengan banyak keturunan dan apa yang banyak umat. Tolong jelaskan.
Ya, baik. Di sini ada apa namanya? Thariqatul jam'i, ya. Metode thariqatul jam'i. Bagaimana mengkomparasi antara yang satu bahwa manusia itu akan berlomba-lomba dengan banyaknya anak. Ya kan? Yang satu lagi Nabi memerintahkan supaya kita ini memperbanyak keturunan, ya kan? Supaya Nabi ini bangga dengan banyaknya umat. Kalau ini jelas kan? Kalau ini firman Allah bahwa nanti manusia itu bakal berlomba-lomba dengan banyaknya apa? Harta. Wa takatsurum fil amwali wal aulad. Dan kalian akan berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak. Nah, itu kan? Berarti ini menjadi sebuah realita yang akan terjadi. Apa konteksnya di sini? Kalau Al-Qur'an ini berbicara secara umum, ya. Kalau hadis Nabi ini berbicara secara spesifik. Secara umum ayat ini berlaku untuk seluruh umat manusia, baik mukmin maupun kafir. Kenyataannya walaupun orang kafir nggak pengen punya banyak anak, ya, tapi tetap mereka berbangga-banggaan dengan banyaknya anak. Apa? Bukan dari segi jumlah, bukan dari segi apa? Quantity, tapi dari segi quality. Walaupun anaknya satu, anaknya dua. Negeri-negeri barat yang negara maju itu mereka itu punya anak paling banyak dua, bahkan satu. Makanya pemerintahan mereka sampai memberikan subsidi atau support dana bagi orang yang punya anak. Bahkan sampai ada negeri yang disuruh nikah banyak. Kenapa? Mereka sendiri gak mau. Apa nikah ribet, ngei nafkah, mending kumpul, ya kan? Selesai, ya kan? Gak punya urusan. Itu orang, prinsip orang barat itu kan begitu. Kalau perlu dia nikah, nggak punya anak. Sehingga apa? Konsep dings. Apa hidup konsep ding? Double income, no kids. Laki bekerja, perempuan bekerja. Income-nya double nggak? No kids, nggak punya anak. Kenapa? Banyak pengeluaran. Makanya dia hidup, wah seneng-seneng. Rekreasi, pemenik tahun baru ini. Keliling dunia. Bangga mereka. Itu konsep hidup orang-orang negara maju, orang barat. Tapi orang Islam tidak seperti itu. Ini secara umum. Jadi mereka tetap berbangga-bangga dengan apa? Bagaimana anaknya sukses, dikasih berbagai macam fasilitas, ya kan? Walaupun anaknya masih jimek luru, tapi seluruh hidupnya untuk mikirkan dunia dan anaknya. Kalaupun dia punya anak. Ini. Beda dengan ini. Kalau Islam ini ada kecenderungan orang-orang ini nanti tidak mau menikah. Satu. Kenapa? Karena biaya. Yang kedua, banyak para wanita dan sedikit laki-laki. Makanya dianjurkan kita ini tetap untuk memilih wanita yang subur dan banyak anak. Supaya apa? Nanti banyak laki-laki yang akan menikahi para wanita ini. Baik. Itu kisahnya. Buka Abu Dawud 2050. 2050. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ya Nabi, aku bertemu dengan wanita cantik dan aku pengen menikahinya. Akan tetapi dia nggak bisa punya anak. Boleh nggak aku menikahinya? Lah, jangan. Pergi dia. Tidak berapa lama lagi, berapa hari lagi, datang lagi. Dia sampaikan keluhannya yang sama. Maka Nabi mengatakan jangan. Dan dia datang sampai ketiga kalinya ketemu. Silakan. Dari Makil bin Yasar, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Nabi SAW, saya telah bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan bernasab baik. Akan tetapi wanita tersebut tidak dapat melahirkan. Apakah saya menikahinya? Nabi menjawab, jangan. Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk kedua kalinya, dan Nabi juga melarangnya. Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk yang ketiga kalinya. Sampai ping telu, saking emane ya. Kiai nek gak ngono ditegep wong iki kok ya. Bolak-balik dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus baru yang ketiga apa kata beliau? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, nikahilah wanita yang banyak anak
karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku. Iya, tazawwajul walud, nikahilah wanita-wanita al-walud yang banyak anak. Dalam riwayat yang lain wal wadud, dan kasih sayang kepada anak, seneng atau kasih sayang kepada anak, tentu kepada anak dan juga kepada siapa? Suami. Al-wadud itu bisa diartikan sayang kepada anak dan suaminya. Al-walud wal wadud, nikahilah wanita-wanita seperti ini. Kenapa? Fa inni mukatsirukum bil umam yaumal qiyamah. Fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Nah, orang menikah dengan niat seperti ini, memperbanyak umat Rasulullah, itu salah satu di antara niat nikah yang benar. Aku pengen umat Kanjeng Nabi akeh, bojoku situk mek duwe anak situk, wis tuwa menek gawe sok manak. Terus dalam rangka apa? Memperbanyak umat Rasul. Loh, bener kan? Itu. Dan menikahi yang banyak anak. Ini. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman itu perbandingan laki dan perempuan 1 banding berapa? 50. Dalam riwayat yang lain 1 banding 40. Jangankan 40, sekarang aja misalnya 1 banding 20. Iya kan? Seandainya setiap lelaki istrinya 4, 20 kan? Istrinya 4, berarti yang 16 kemana? Nganggur kan? Kasihan kan? Kasihan. Disinilah sehingga terjadi banyak kerusakan karena wanita tidak menikah, sehingga dia bersaing berlomba-lomba untuk mendapatkan lelaki. Jadi saingannya ketat, akhirnya banyak yang banting harga. Apa maksudnya banting harga? Yang mestinya ditutupi, dijilbabi, dibuka. Jangan negatif dulu, tapi itu pun sudah merendahkan diri. Temennya, jeng sampean iku ayu, rambutmu iku apik, kulitmu iku putih, ojo mau tutupi katok motone tok kaya ngono. Sopo sing ngelirik? Terpengaruh hati wanita. Akhirnya apa? Dibukalah jilbabnya, pamerlah. Wingi gawe jilbab, saiki gawe you can cek pak. Bukankah itu banting harga? Banting harga nggak? Jeng lapo kan kok ngelutak kae nang omah koyok gadis pingitan, mbok rono-rono iki saiki wayahe ono basar, mall dibuka. Ngono lho mejeng nang mall. Terpengaruh wanita itu. Banting harga nggak itu? Banting harga. Kenapa? Karena banyak wanita, saingannya ketat. Makanya banyak wanita-wanita yang nganggur-nganggur itu kasihan. Bener kan? Bener kan? Saiki terus karepmu terserah awakmu saiki. Karena aku mek dudukno tok dalile. Iya kan? Dalile iki kongkon gawe sing akeh anake supaya Rasul bangga, ya kan? Iki dalile perbandingan laki perempuan. Iki dalile kenapa banyak perzinahan. Karena banyak perzinahan, kenapa tidak sebanding antara laki dan wanita, sehingga banyak wanita-wanita itu ya seperti itu, tidak ada yang membimbingnya. Iman tapi selakoni, sembodo, ya kan? Iya. Baik, jadi begitu. Kalau ini khusus, artinya begini. Kalau kita mau menerapkan ini, ya, tetap saja takdir tidak bisa dihindari. Artinya apa? Kadang ada dia sudah menikah berusaha, tapi ternyata anaknya punya 2, punya 3, nggak bisa banyak. Ya kan kita nggak tahu, dan itu takdir dari Allah. Bahkan kita sudah berusaha, nek tak delok iki keturunane wong akeh anake. Caranya nyari orang yang subur itu delok. Sampean ini anak keberapa? Oh, saya anak ke-11. Berarti ke-11an ini ya. Berarti keluarga besar, keturunannya orang banyak anak, kemungkinan dia juga punya banyak anak. Jadi carinya seperti itu. Kemudian yang kedua, lihat headnya. Kesuburan dan tidak subur itu lihat headnya. Nah, sudah nikah? Sudah? Oh, mari ya itu. Ya, jadi tetap kita melaksanakan hadis ini. Adapun yang ini berlaku secara umum, baik orang mukmin maupun orang kafir. Semua akan berbangga-bangga dengan banyaknya anak. Itu sebuah realita yang tidak bisa dihindari. Sekalipun orang mukmin bangga dengan banyaknya anak. Ya. Tetapi semua itu ingat
menjadi fitnah dalam kehidupan kita. Makanya ditutup di situ, wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan apa? Kesenangan yang menipu. Kenapa? Tidaklah nanti di akhirat kita akan diminta tanggung jawab terhadap seluruh anak-anak kita. Ya, tapi juga ada apa? Kompensasinya. Kalau anaknya banyak, berarti sing dungokno yo akeh. Kenapa kok anak? Masih aku ganti anak, misalnya saya bisa ngundang orang suruh dongakan, misalnya kan, tiap orang saya kasih duit. Beda doanya orang sama doanya anak. Kalau doanya anak ikhlas nggak? Ikhlas. Kalau orang lain yang kamu undang untuk mendoakan, belum tentu ikhlas. Amin, amin. Tok norek cepetan, amin, ya kan? Nggak ikhlas, ya kan? Baik, saya pikir cukup. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.